Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kembali lagi dengan Ibu Amirah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Meskipun kali ini kita masih menggunakan media daring untuk melaksanakan kegiatan belajar, Ibu Amirah sangat berharap anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai belajar, yuk kita bersama-sama membaca 2 kalimat syahadat dan juga berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, Allah memberikan kemudahan untuk kita dalam memahami pelajaran hari ini. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini ialah yang pertama, agar kita mampu membacakan Quran Surah Al-An'am ayat 162 dan ayat 163 beserta terjemahannya. Kemudian yang kedua, kita mampu menghafalkan setiap mufradat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 162 dan ayat 163. Yang ketiga, kita mampu menentukan hukum tajwid dalam Quran Surah Al-An'am ayat 162 dan ayat 163. Kemudian yang keempat, kita dapat menjelaskan kandungan yang terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 162 dan 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Quran Surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Adapun kandungan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 162 dan ayat 163 memberikan penjelasan kepada kita tentang keikhlasan dalam beribadah. Quran Surah Al-An'am ayat 162 dan ayat 163 juga merupakan pengakuan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah dan hanya Dialah yang patut disembah karena tidak ada satupun makhluk yang dapat menandingi kekuasaannya. Dalam sehari semalam kita 5 kali mengulangi ikrar dan pengakuan ini, yang mana ikrar yang kita ucapkan pada saat hendak menunaikan salat ini juga menandakan bahwa kita ikhlas menunaikannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Adapun ibadah terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ibadah mahdhoh, yaitu ibadah yang telah ada ketetapan secara pasti seperti sholat, puasa, haji, dan zakat, yang mana harus diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhoh, yaitu ibadah yang tidak ada aturan yang pasti, seperti kita melakukan kegiatan sehari-hari seperti belajar, kemudian bekerja, itu juga merupakan ibadah. Namun, hendaknya tetap diniatkan untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa seluruh amal atau seluruh pekerjaan kita yang kita kerjakan sehari-hari harus diniatkan untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi oleh Allah dan juga bernilai ibadah. Adapun kosakata atau mufradat yang terdapat pada Quran Surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Yang pertama, kul yang artinya katakanlah. Yang kedua, innal sholati yang artinya sesungguhnya sholatku. Yang ketiga, wanusuki dan ibadahku. Dan yang keempat, wamah yaya dan hidupku, wamamati dan matiku, lillahi untuk Allah, Rabbil alamin Tuhan semesta alam, la syarika tiada sekutu, lahu baginya, wabidalika dan sebab itulah, umirtu aku diperintahkan, wa ana dan aku adalah, awalu yang pertama-tama, al muslimuna orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Selanjutnya tajwid atau hukum bacaan pada Quran Surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Yang pertama bacaannya inna, hukum bacaannya disebut gunnah. Bagaimana cara membacanya? Yaitu dengan mendengungkan, dikarenakan ada nun bertasydid. Kemudian yang kedua, bacaannya sholati, hukum bacaannya mat tabi'i. Cara membacanya yaitu dengan memanjangkan dua harokat, karena terdapat lam fathah bertemu alif mati dan kasrah bertemu ya mati. Kemudian yang ketiga, lillahi, hukum bacaannya yaitu lafzul jalalah dan mat badal. Nah, kemudian cara membacanya yaitu memanjangkannya dua harokat karena diawali kasrah dan fathah tegak. Nah, kemudian yang keempat, syarika. Hukum bacaannya ialah tarkik. Cara membacanya dengan ringan berdering, yaitu sebab ra kasrah. Nah, kemudian yang kelima, bacaannya ialah lahu bidalika. Hukum bacaannya disebut mad silah. Mengapa dibaca mad silah? Karena terdapat dhammah terbalik di atas ha. Kemudian cara membacanya dipanjangkan dua harokat. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika masih ada yang dibingungkan, mari kita bersama-sama berdiskusi di grup WhatsApp ya anak-anak. Sebelum Ibu Amirah akhiri video ini, Ibu Amirah berterima kasih banyak kepada anak-anak semua yang ikut berpartisipasi dan meluangkan waktu untuk mengikuti pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan untuk kita semua. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.